Shalom kepada semua pemirsa yang kami kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul besar Simbol Gambaran Kiasan, Cara Mempelajari dan Memahami Nubuatan Alkitab. Dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, Conference Jawa Kawasan Timur, kita akan kembali mempelajari pelajaran ini. Bila mana Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi, rindu untuk dilayani, boleh menghubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi. Adapun kedua narasumber kita yang akan membahas diskusi pelajaran yang ke-10 dengan judul Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Yang pertama adalah Pendeta Michael Manawan. Beliau adalah Gembala Jemaat Turen Malang. Shalom, Pendeta. Shalom, Pendeta, dan shalom para pemirsa yang menyaksikannya. Yang kedua adalah Pendeta Jacob Baitanu. Beliau adalah Gembala Jemaat Sukerjo Pasuruan. Shalom, Pastor. Shalom, selamat siang. Kita akan mempelajari pelajaran ini. Terlebih dahulu tentunya kita rindu untuk dikuasai oleh kuasa Tuhan melalui curahan Roh Kudus untuk bisa memahami pelajaran kita yang akan disampaikan doa buka oleh Pendeta Jacob Baitanu. Kami persilakan, Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Karena kesempatan yang baik kami boleh gunakan pada saat ini untuk belajar pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus yang telah menginspirasikan firman-Mu akan menjadi bagian kami sehingga kami boleh mengerti, memahami akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita untuk pelajaran yang ke-10 dengan judul Kepada Siapa Akhir Telah Datang, mengambil ayat yang menjadi pembuka kita adalah 1 Korintus 10, ayatnya yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Alkitab menceritakan khususnya di dalam Perjanjian Lama, di mana kisah-kisah ini menunjuk kepada peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Di mana peristiwa-peristiwa ini bila mana kita pahami akan menjadi kunci penting untuk kita boleh memahami kebenaran masa kini. Bahkan bila mana kita mempelajari dan memahami kisah-kisah ini, maka itu akan menjadi landasan yang kuat, yang luas untuk kita memahami nubuatan di dalam Alkitab, khususnya kitab nubuatan Daniel dan juga Wahyu. Kita akan mendengar dari para narasumber kita peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu di Perjanjian Lama, di mana peristiwa ini kita akan pahami untuk memahami kunci-kunci penting dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Baik itu peristiwa Nuh dan juga air bah, Sodom dan Gomora, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam zaman Daniel. Baik, kita akan dengarkan paparan yang pertama dari narasumber kita, yaitu Pendeta Michael Manawan. Kami persilakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Benny Tobing dan juga Pendeta Jacob Baitanu. Pada saat ini kita akan mengikuti pembahasan daripada pelajaran yang ke-10 yang tadi sudah disampaikan dengan judul Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Dan di dalam pelajaran hari Minggu, saya akan membahas dari pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa. Di sana ada dua
peristiwa yang terjadi. Nanti kita akan lihat peristiwa kisah daripada Nuh dan juga peristiwa Sodom dan Gomora. Dan di dalam pelajaran hari Minggu, di sana judulnya adalah murka anak domba. Kita tahu bersama anak domba ialah Yesus itu sendiri. Berarti murka daripada Yesus itu sendiri. Ya. Mengapa Yesus sampai murka? Baik, di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, jika pemirsa Bapak Ibu yang memperhatikan dan menyaksikan akan tayangan ini, boleh dibuka di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 berkata, maka aku melihat, ya, ini adalah pandangan atau penglihatan yang dilakukan oleh Yohanes. Dia mengatakan bahwa ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka, mereka bersembunyi ke dalam goa-goa dan celah-celah batu karang di gunung. Kita lihat ayat yang ke-16 dan 17. Ini yang menarik Bapak Ibu. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ketika dikatakan bahwa Allah murka kepada kita semua yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, ya, respon daripada orang-orang tersebut, mereka mengatakan bahwa runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami. Ada dua hal yang terjadi di sana. Bagi mereka yang tidak sanggup untuk melihat anak domba tersebut, mereka bersembunyi, ya, mereka bersembunyi dan mereka ketakutan. Bahkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa sebelum akhir dunia, Injil dibawa ke setiap bangsa di bumi. Matius 24 ayat 14. Dan pekabaran 3 malaikat disampaikan ke seluruh bumi. Namun dikatakan, akan ada orang-orang yang lengah, bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena mereka menolak, ya, penolakan mereka untuk tidak percaya dan menurut. Jadi ini merupakan satu alasan mengapa orang-orang seperti ini terhilang di hari-hari terakhir. Ya. Yesus, anak domba itu, murka kepada mereka yang menolak akan panggilan Tuhan dan menerima dan menuruti apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Kalau kita melihat akan peristiwa di dalam Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Di sana ada satu peristiwa, yaitu cerita yang kita sudah tahu bersama. Cerita tentang air bah. Ya. Bahkan di sana dikatakan Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Bukan waktu yang singkat. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini bukan waktu yang singkat. Ya. Tetapi saudaraku, dikatakan bahwa banyak di antara mereka yang tidak percaya. Ya. Mereka hanya tidak percaya. Sementara itu banyak orang pada saat ini, mereka mencoba meyakinkan diri mereka bahwa berlalunya waktu yang lama berarti bahwa nubuatan itu salah. Dengan menggunakan kisah air bah sebagai konteksnya, Petrus menulis bahwa pada hari-hari zaman akhir akan muncul para pengejek-pengejek. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat.
Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab dari bapak-bapak leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula. Ya. Bahwa banyak orang pada waktunya mereka akan mengatakan bahwa itu bohong. Mereka akan mengejek, ya, seolah-olah mereka tidak percaya. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dan di dalam pelajaran hari Senin, bagaimana Nuh sendiri sudah menginjil. Dia berkhotbah selama 120 tahun. Bahkan dikatakan saat ini meskipun dunia memiliki ingatan kolektif tentang air bah yang dahsyat, sejumlah budaya global menceritakan kisah tentang banjir besar. Kisah Nuh saat ini mungkin merupakan salah satu cerita Alkitab yang paling diejek. Seperti yang diramalkan, dunia dengan sengaja mengesampingkan cerita itu sebagai mitos. Tidak peduli seberapa jelas dan tegas. Ada pelajaran lain yang boleh disampaikan, bahwa Nuh mempersiapkan Batra dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Nuh mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya. Untungnya saat ini banyak bagian dunia yang sangat responsif terhadap pekabaran 3 malaikat, penginjilan keluar, mengkhotbahkan pekabaran umat sisa kita yang unik, terbukti sangat efektif di banyak tempat dan banyak yang datang untuk mengenal Tuhan. Kita belum mencapai titik di mana tidak ada hasil. Meskipun kita telah diberitahu bahwa saatnya akan tiba, ketika berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan pun tertutup. Jadi dalam kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Ya. Jadi sampai saat ini kita masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sebagai gereja. Ya. Kita bisa melihat bahwa ini disampaikan kepada kita semua, bahwa pekabaran 3 malaikat dan juga pekabaran Injil ini harus disampaikan kepada semua suku, bahasa, dan bangsa. Ya. Jangan sampai orang-orang di luar sana banyak yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Ya. Baik, terima kasih kepada Pendeta Michael. Demikianlah untuk bagian yang pertama. Tentunya kita rindu untuk mempelajari lebih lanjut peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, sehingga kita boleh memahami lebih jelas. Mari silakan narasumber kami yang kedua, Pendeta Jacob Baitanu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya, itu dari pelajaran hari Rabu sampai kepada pelajaran hari Jumat. Mari kita lihat satu persatu. Hari Rabu itu berbicara tentang hakim atas seluruh bumi. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 17 sampai 32, melalui kajian yang objektif mengenai identitas Tuhan yang ekspansif dan akuntabel dalam mengoperasikan rencananya atau blueprint. Lepas dari itu, Tuhan sebagai pencipta, dia tidak akan terbebani dengan harus ada klarifikasi dari umat manusia. Tuhan sangat selektif dalam mengartikulasi determinasinya atau panggilannya kepada Abraham. Ini mengindikasikan bahwa dia tidak beroperasi secara eksklusif atau tertutup tanpa memberikan peringatan atau notifikasi. Dalam interaksi verbal, Tuhan tidak hanya mengemukakan desain konseptualnya atau rencananya untuk menyabotase Sodom dan
Gomora, tetapi juga di sana Tuhan memanifestasikan anugerahnya kepada orang-orang berdosa melalui malaikat. Ini sebanding dengan teguran formal yang dialamatkan kepada komunitas yang ada di Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12 dan Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 4. Itu adalah komunitas di Babel. Abraham merespon dengan interogasi atau pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai 25. Ini mendemonstrasikan bahwa Tuhan memfasilitasi umatnya untuk mengkritisi atau memahami ketetapan Tuhan, menyoroti identitasnya yang objektif dan penuh kasih atau penuh empati. Seperti yang ditegaskan dalam Amos pasal 3 ayat 7, Tuhan tidak akan membuat sesuatu tanpa mengekspresikan keputusannya kepada hamba-Nya para nabi. Ini mengisyaratkan bahwa sebelum keputusan hukum terakhir itu dijatuhkan, seperti yang dijabarkan dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, 11 sampai 15, umat manusia diberi waktu untuk memaknai dan mengeksplorasi ketetapan Tuhan, untuk menyajikan bukti atau mendapatkan bukti yang tegas atas imparsialitas dan akuntabilitasnya sebelum api penghakiman itu diberlakukan. Tuhan dalam figurnya yang aksesibel, maksudnya yang dapat diakses, memperlihatkan kejujuran dan kesempatan untuk memonitoring makhluk ciptaannya. Meskipun mereka tidak memiliki hak yang fundamental untuk memahami rencana Tuhan secara holistik. Hari Kamis, penghakiman pra-Advent. Penghakiman yang dilukiskan dalam Daniel pasal 7 secara spesifik ayat 9, 10, 13, 14, 22, 26 dan ayat 27 berpusat pada reintegrasi keadilan Allah dan apologia atau pembelaan bagi umat Tuhan yang secara konsisten hidup dalam kebenaran. Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10 teridentifikasi bahwa representasi takhta Tuhan yang penuh dengan keagungan dan penghakiman yang diselenggarakan di hadiratnya, di mana kitab-kitab yang termeterai itu diakses untuk dieksplorasi. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-10. Fokus dari penghakiman ini adalah pemisahan antara yang benar dan yang salah, dengan resolusi yang diberikan kepada orang-orang kudus yang maha tinggi, Daniel pasal 7 ayat 22, dan akhirnya akan memperoleh monarki yang kekal atau kerajaan yang kekal, Daniel pasal 7 ayat 27. Putusan ini mengindikasikan bahwa penghakiman ini adalah pembelaan hukum bagi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan Yesus sebagai anak manusia yang berpartisipasi di hadapan takhta Allah untuk membenarkan mereka yang percaya dan beribadah kepadanya. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Putusan penghakiman ini menyatakan bahwa meskipun manusia tidak dapat menutupi tindakan immoral mereka di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, antisipasi eksklusif umat Tuhan atau umat manusia adalah bersandar pada hasil karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di salib, yang yang aksektabilitasnya absolut, menjadi asas bagi validasi mereka di hadirat Tuhan. Matius pasal 20 ayat 28 dan Roma pasal 14 ayat 10. Penghakiman ini memperlihatkan bahwa meskipun penyimpangan moral dan defisit manusia tersingkap atau terungkap, keselamatan diraih melalui iman kepada Yesus Kristus dan komitmennya yang mengambil alih ketidakbenaran manusia. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Hari Jumat, Ellen White menandaskan bahwa justifikasi umat Allah
bukan karena mereka infallible atau tidak pernah berdosa. Justru karena mereka telah mengalami transformasi moral atau metanoia dalam bahasa Yunani, mengabdikan diri kepada Kristus dan menjiwai amnesti atau pengampunan melalui perantara Kristus. Allah tidak menetralkan realitas keterbatasan umat manusia atau umatnya yang percaya kepadanya, tetapi menegaskan ekuitasnya atau keadilannya dengan mengacu kepada reformasi moral dan iman mereka. Kristus sebagai advokat atau pembela mewajibkan pengampunan bagi mereka untuk mendorong mereka untuk membuktikan transformasi hidup melalui pemurnian diri dari korupsi moral. Dengan rahmat Tuhan dan supremasinya, Kristus mengendalikan dakwaan iblis dan membela umatnya yang sikap hormat, loyal, serta takluk kepadanya. Sehingga klaim setan terhadap mereka tidak lagi berkuasa di hadapan pengadilan Allah yang kudus. Saya kira itu yang saya bisa bagikan untuk saat ini. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Pendeta Jacob Baitanu dan juga kepada Pendeta Michael Manawan. Jadi kepada siapa akhir telah datang, tentunya secara spesifik dari pelajaran hari Kamis, dari pasal 7, Yesus datang untuk saya dan saudara mengakhiri dosa dan kuasa dosa, yaitu maut dan juga iblis. Dan tentunya bagi semua manusia, pekabaran itu juga telah diberikan, di mana Yesus telah datang untuk saya dan saudara manusia untuk diselamatkan ketika Yesus datang kali kedua. Baik, demikianlah pelajaran kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa bersama yang akan disampaikan oleh Pendeta Manawan. Kami persilakan, Pendeta. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami sudah banyak berdiskusi dan mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat. Engkau memberkati masing-masing kami. Berikan selalu hikmat kebijaksanaan dari sorga agar kami boleh memahami apa di dalam kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kasihi bertemu panel diskusi berikutnya. Terima kasih kepada narasumber kami. Tuhan Yesus memberkati.